Saya pengen tanya di sini. Yang hadir kira-kira pengen nggak jadi dikasih kecerdasan sama Allah? Jadi orang cerdas mau nggak? Nah, maksudnya cerdas itu apa? Ya cerdas di dalam ilmu, di dalam beribadah dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah ya. Jadi kalau cerdas saya sih udah ya apa namanya IQ-nya sudah 300 Ustaz. Mau banget ya. Nah, ini ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan saya semalam berupaya untuk menemukan nas daripada hadis ini, sehingga insya Allah ini bisa menjadi rujukan buat kita semua. Jadi ini juga termasuk kalau kita hari ini kenapa ya ngajinya udah tiap hari, tapi kok masuknya sedikit, bahkan banyak yang mentalnya. Udah dapat ilmunya, tapi kok ternyata susah jalaninnya, kebanyakan malesnya daripada semangatnya. Nah, insya Allah ini ada doanya. Mau nggak? Nah, kalau mau, nih saya hadirkan insya Allah Bapak Ibu. Namanya munajat kecerdasan. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Akhrajahu Tirmidzi wal Bazzar wal Tabrani. Ya, jadi bahasanya bahkan juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Ya, walaupun ini ada yang mengatakan bahwa derajat hadisnya tidak begitu kuat, tapi yang di bawahnya itu jauh lebih kuat bahkan sahih. Ya, jadi ini redaksinya sedikit agak berbeda di ujung, tapi maknanya sama. Ya. Allahumma alhimni rusdi wa qini syarri nafsi. Ya, jadi ini luar biasa. Ya Allah, anugerahkanlah atau ilhamkanlah kepadaku ar-rusdi. Ya, rusdi ini apa? Ada yang mengatakan kebenaran, ada yang mengatakan petunjuk, tapi kita memaknainya kecerdasan. Ya, karena orang-orang yang cerdas adalah yang senantiasa mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dia senantiasa mengintrospeksi dirinya dan sibuk beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, jadi kita akan bahas ini saja Bapak Ibu pada pertemuan pagi hari ini. Karena Masya Allah, hari ini banyak orang yang merasa dirinya cerdas, padahal justru dia tertipu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu merasa hebat karena ya ego diri kita yang menutupi daripada kebaikan pada diri kita sendiri. Nah, jadi misalkan ada apa namanya, saya pernah lihat ya ada sebuah tayangan di media sosial itu ketika seseorang jualan eh, bahasanya itu satu mangga katakanlah harganya 50.000. Nah, dua mangga berarti 100.000. Tapi begitu kemudian dibuat tiga mangga, ya itu yang muncul adalah 160.000. Terus ternyata orang yang kemudian mampir ke situ milihnya yang tiga apa yang satuan? Pasti milihnya yang satuan. Kenapa? Ternyata jatuhnya lebih lebih murah gitu kan. Padahal sebetulnya itu ya namanya trik pedagang, bisa jadi itu justru adalah sebagai siasat. Kadang-kadang kita merasa cerdas, padahal pas kita lihat, oh harganya di luar emang ternyata cuma harganya sekitar 30.000. Nah, jadi ala kulihal, Bapak Ibu, kita hari ini suka merasa bahwa, oh kita hebat nih, di dunia ini sudah mencapai pangkat ini, jabatan ini, bahkan bahasanya kalau pengen jadi seorang pemimpin yang terpilih, maka kalau tidak mengeluarkan dalam jumlah sekian rupiah, membiayai dalam arti serangan fajar, maka itu ya kita nggak mungkin jadi merasa cerdas. Padahal yang kayak begitu justru kandas, betul nggak? Apalagi sebentar lagi tanggal 27 November pada nyoblos ya, insya Allah ya. Dan kita qadarullah masyafa'al, ya belum bisa nyoblos ternyata ya, karena tanggal 29 baru landing Kang Abdul dan teman-teman. Nah, jadi hari ini ketika kami melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Indonesia, ketika kita tanya, di sini ada nggak money politics menjelang daripada kayak semacam pilkada, pilpres, ataupun pileg, dan lain sebagainya. Dan dia bilang, wah Ustadz di sini sih luar biasa. Maksudnya luar biasa gimana?
Kalau di sini bahkan itu satu keluarga atau satu orang di satu keluarga itu bisa dapat 300 sampai 500 ribu. Bahkan ada yang sampai 1 juta per satu orang. Saya bilang ini gimana? Ya, kalau kita hari ini kan yang sering disampaikan 100 ribu, misalkan saya nggak tahu kalau di daerah Bapak Ibu serangan fajar, pernah dapat serangan fajar nggak Bapak Ibu? Ya, kelihatan wajah-wajahnya sih, saya bukan menerima Ustaz, tapi saya pelakunya. Nah, jadi bahasanya ketika dia melakukan serangan fajar itu kan bahasanya menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ya Allah melaknat daripada pemberi suap dan siapa yang diberi suap. Tapi kan Ustadz, bahasanya apa kalau kita hari ini warga masyarakat nggak dikasih dan masyarakat nggak ngambil, ya toh mereka kan cuma pada saat itu aja, setelah itu mereka kan nggak mungkin mampir lagi atau mungkin jarang sekali mampir. Di satu sisi sekali lagi kayak kelihatan benar, kelihatan cerdas diambil, padahal apa? Tetap aja itu tertipu gitu. Nah inilah yang kita katakan. Bagaimana kita memaknai bahwa hidup kita itu akan baik-baik saja selama Allahnya membimbing kita, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita hari ini kerasanya hampa, kerasanya berat, kerasanya sulit. Karena apa? Di satu sisi kita mendewakan, menuhankan logika, pikiran, akal, nafsu. Sehingga yang itulah membuat kita ketertipuan. Kita jadi orang yang FOMO. Apa itu FOMO? Fear out, fear of missing out. Betul ya, Kang Abdul ya? Ini bahasa anak-anak seumuran Kang Abdul lah. Fear of missing out ya. Jadi merasakan ketakutan kalau dia kagak ikut tren gitu. Ketika dia tidak mengikuti tren yang sedang terjadi. Jadi kalau musimnya, mohon maaf, yang laki-laki itu bertulang lunak, ikut-ikutan bertulang lunak, ya, wa'alaikumsalam. Yang namanya kemudian suka sama jenis lagi happening diikutin, wa'alaikumsalam. Maka itu adalah orang yang tertipu, Bapak Ibu. Makanya kita butuh rusdi, ya. Kita butuh kecerdasan untuk bisa memilih dan memilah mana yang sebenarnya akan Allah rahmati, akan Allah berkahi, dan Allah ridhai. Sehingga jangankan kita, Nabi saja. Ini dalam satu teks hadisnya itu bahasanya dua doa yang ringan tapi memiliki nilai yang besar di hadapan Allah SWT. Jadi hidup ini adalah ketika kita being guided, ya kalau bahasanya, being guided, ya terbimbing. Kalau kita bahasanya tidak terbimbing sama Allah SWT, kecerdasan kita itu dipakai untuk apa? Ya, menzolimi orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain, bahkan mencelakakan orang lain, memusnahkan sesamanya. Ya kan ada orang-orang yang merasa cerdas. Ada seorang bilioner itu yang bahasanya merasa cerdas. Kalau sekarang tempatnya di bumi nggak muat, dia pengen buat rumah di Mars. Sudah habis sekian banyak, tetap nggak ada yang jadi. Karena apa? Menentang sunnatullah. Karena Allah sudah menyebutkan, Inni ja'idun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Memang wayahnya kita, wadahnya kita itu di muka bumi. Maka tugas kita adalah menjaga dan memelihara serta memakmurkannya. Bukan kemudian kita sibuk cari ke Mars, sibuk ke bulan. Hari ini ada orang sibuk pengen datang ke bulan. Padahal para ummahat, para akhwat, tiap bulan selalu kedatangan bulan. Betul ya, Kang Abdul ya? Dan tidak ada bulan yang paling dinantikan kecuali awal bulan katanya. Mantap. Ya kenapa ini Bapak Ibu? Jadi semalam itu pembahasannya nggak banyak. Jadi cuma kok, Masya Allah, ini nampar-nampar ya. Iya ya, kalau bahasanya kita bilang, kalau kita nggak dibimbing sama Allah, punya harta, ngerasa cerdas dipakai, semau-maunya ngikutin nafsu kita, beli ini, beli itu. Saya
Masya Allah, ya hadza min fadli Rabbi. Ngelihat ada keluarga-keluarga kami yang ikut rombongan ini, itu tidaklah setiap pemberhentian kecuali melempar rial. Paham maksudnya ya? Bukan melempar jumroh, melempar rial. Terus saya sempat tanya, ini kok bisa begini? Saya bilang ini keluarga dari apa namanya, keluarga dari jamaah kita yang berangkat hari ini. Dia bilang, Ustadz, memang biasa. Kalau di daerah kami itu sebelum berangkat, itu bahkan bisa seminggu, 2 minggu. Banyak tamu yang berdatangan. Ya, kemudian mereka ya adalah sekedar memberi apa istilahnya penganan ataupun uang saku. Sehingga ketika mereka sampai di sini, yang kepikiran itu apa? Belanja untuk apa? Pada mereka yang kemudian sudah pernah datang ke rumah gitu. Jadi wajar, wah. Ini belum sampai di Mekah, ini sudah banyak koper-koper yang mengalami apa namanya kondisi-kondisi yang luar biasa gitu. Nah, tapi kalau kemudian digunakannya untuk kemaslahatan maka itu oke. Itu yang kita sebut kecerdasan. Ada orang yang dikasih kecerdasan untuk karirnya melesat, tapi kalau dipakainya cuman buat kepentingan diri dan golongan, kemudian menzolimi orang lain, ya kecerdasan itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Maka termasuk ketika sekarang ramai tentang mengenai kekhawatiran akan vaksin. Wah, kalau vaksin itu kemarin ya bahasanya berlakunya itu kan umum. Tapi kita khawatir ke depan ini akan ada virus yang dia bisa ditujukan kepada orang tertentu dengan jenis tertentu. Ini kan berarti apa? Menggunakan kecerdasan untuk menzolimi orang lain. Merasa rasnya yang paling hebat, yang lain itu dihilangkan. Dan ini sebetulnya pelajaran dari generasi sebelum kita pun sudah ada orang-orang yang merasa hebat. Sebut saja Korun, sebut saja Fir'aun, sebut saja Namrud, sebut saja Abu Lahab. Maka semua itu diberikan kebaikan dari Allah, tapi tidak digunakan dengan cerdas. Maka apa pemaknaan kecerdasan di sini? Yang kemudian bahasanya kita ingin fahami dari doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksudkan berikan kepadaku petunjuk atau kecerdasan kepadaku. Allahumma alhimni rusdi. Maka yang dimaksud orang yang cerdas itu adalah mereka yang mau ibadah. Mereka yang mau beramal soleh. Ini orang cerdas. Dalam hadis yang lain disebutkan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ya, orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, mengintrospeksi dirinya, ya, dan kemudian dia sibuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Masya Allah, Bunda Cynthia, kalau umroh itu yang berat setelahnya, mikir oleh-oleh atau bingkisan buat tamu yang berkunjung ke rumah. Padahal kadang kita bisa umroh aja, udah bersyukur Alhamdulillah, meskipun dengan uang pas-pasan. Tenang Bunda, itu versi kita. Kalau versi Allah itu terserah Allah Bapak Ibu. Saya itu berangkat, udah pasang niat ya. Insya Allah ya kalau memang ada kemudahan kita ingin beli sesuatu, kita berikanlah yang di rumah, yang ada di sekitar kita, para sahabat-sahabat dan guru-guru kita. Tapi qadar Allah sampai berapa hari itu hampir nggak beli macam-macam kecuali hanya beli kebab ya. Jadi beli kebab yang harganya 10 real. Nah selebihnya hampir nggak beli apa-apa gitu ya. Qadar Allah tadi malam ada saudara kita dari sebut saja dari Indonesia Timur ya, saya tidak perlu sebutkan dari daerah mana. Ustaz di mana katanya? Saya bilang ada di restoran baru habis makan. Saya, Ustaz nomor gamisnya berapa? Saya bilang, wah saya ada nomornya. Oh kalau gitu ke sini saja Ustaz. Jadi kita hotelnya itu bersebelahan dengan Taiba Shopping Center ya. Jadi di situ ya banyaklah barang-barang yang kalau bahasa ngeliat tuh bawa pengen aja gitu kan. Dan bismillah akhirnya ini taharus bin imah, gamisnya langsung dipakai. Dan itu hadza min fadli Rabbi. Justru ketika kita semakin apa namanya ya,
menekan nafsu dan keinginan kita, Allahnya yang akan hadiahkan melebihi. Jadi kalau kita tadi, misalkan kita mikirin tamu, ya sebenarnya bisa iya, bisa enggak gitu ya. Maksudnya bisa iya kan, yang penting itu adalah oleh-olehnya paling tidak itu air zam-zam, kurma. Mungkin bahkan juga kalau mau sekedar beli yang agak-agak murah tapi maksudnya terjangkau, tapi manfaatnya lebih, di antaranya bisa sejadah-sejadah atau baju-baju khas dari sini gitu ya. Insya Allah itu juga jadi kebaikan. Ya memang kalau kita berpikirnya susah, kita akan jadi susah. Tapi kalau kita pikir, saya ingin memudahkan, maka ketika saya ingin ngasih hadiah, Allah yang kasih hadiah sama kita, Bapak Ibu. Dan itu pasti, ya hukumnya itu pasti. Kita mikirin orang, Allahnya akan mudahkan kita karena dipikirin Allah. Maksudnya bukan Allah mikir ya, maksudnya Allah itu akan memudahkan. Hambanya siapa yang memudahkan hambanya yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Makanya tugas kita itu meluaskan manfaat, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini hidup tapi nggak pernah bahasanya pengen punya nilai manfaat, ya sudah, kita hanya akan jadi sebagaimana yang hari ini kita bayangkan. Maka Bapak Ibu ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, orang cerdas adalah mereka yang mau ibadah. Dia tahu bahwa nanti perjalanan pulang itu yang akan ditanya paling pertama itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Maka dia nggak akan mengabaikan sholatnya. Karena hidup kita memang untuk sholat diantaranya. Maksudnya untuk sholat gimana? Ya, kita kan hidup dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya sampai kita nanti kelak disolatkan. Betul nggak? Nah, jadi oleh karena itu, maka kita minta kepada Allah SWT dianugerahkan kecerdasan. Ngaji, ikut Zoom, minal Zoom, ila Zoom. Ila Zoom, Zoom, ila Zoom. Tapi ternyata tidak menjadikan kita makin soleh, nggak menjadikan kita makin taat, nggak jadikan kita makin baik. Hati-hati, jangan-jangan bukan karena ilmunya tidak berkah, tapi jangan-jangan kitanya yang belum cerdas. Dan makanya kita minta kepada Allah agar diilhamkan kepada kita kecerdasan. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah wakini syarri nafsi. Ya, wakini syarri nafsi. Kalau dalam yang versi lainnya, wa'aidni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku dari kejelekan diriku. Kalau versi yang di atas. Nah, kalau yang versi di bawah, dalam kaidah bahasa Arab itu ada satu huruf tapi punya arti. Misalkan ro. Ro itu artinya lihat. Ya, kalau ki, nah, ti artinya jaga. Nah, jadi ketika disebut waqini syarri nafsi, dan jagalah aku, lindungilah aku, ini bisa juga bermakna begitu ya. Daripada apa? Syarri nafsi. Daripada kejahatan ataupun kejelekan diriku sendiri, ya Allah. Keburukan diri. Apa itu? Hawa nafsu. Ya, kalau kita nggak dijagain sama Allah, Bapak Ibu, akan hawa nafsu kita. Biasanya setelah kita ngikutin hawa nafsu dan ternyata tidak seindah apa yang kita bayangkan sebelumnya, ujungnya itu bahagia apa kecewa, Bapak Ibu? Contoh, ini supaya lebih enak ya. Wa'nyadzubillah, maksudnya bukan lebih enak arti apa-apa, tapi contoh kita melihat orang yang bermaksiat, supaya kita belajar dan kita terhindar. Ketika dia bermaksiat, selingkuh, kemudian melakukan apa yang Allah larang, apakah kemudian mereka ujungnya itu akan bahagia, Bapak Ibu? Enggak. Waktu itu ada seorang di sebuah reels ya, waktu itu diperlihatkan oleh seorang jamaah. Jadi dia ditanya seorang dokter yang ada di apotik, bagaimana gitu. Terus ditanya, kenapa kok, mohon maaf, buang airnya itu sudah mengandung nanah. Terus ditanya, sudah berapa bulan? Bapak ini suka jajan ya? Maksudnya jajan apa? Jajan kepada yang bukan haknya, bukan yang halal. Dan wa'iyadzubillah, ini menjadi dampak penyesalan, betul nggak?
Kadang nafsu itu kan dorong itu kayaknya, wah udah yang paling mantep lah pada saat itu. Bermaksiat, kemudian apalagi minum-minuman keras. Termasuk apa? Judol, judi online. Hari ini tidak sedikit mereka yang sebetulnya sudah paham kalau judi itu ujungnya tidak akan pernah membahagiakan. Karena apa? Nggak pernah menang. Tapi kenapa kok banyak yang orang kemudian terjebak di judi online? Karena terkena iming-iming. Dikasih menang sedikit, setelah itu habisnya lebih banyak. Ada satu tayangan film pernah diulas oleh seorang siapa sahabat itu tentang trafficking, bahayanya judi online gitu ya. Dari scammer dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah. Dan ini sebuah industri yang kalau kita lihat memfasilitasi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau tidak dikelola Bapak Ibu, tidak dijagain, maka hawa nafsu itu akan mengarah kepada ketidakbaikan. Dan inilah yang bahasanya, kalau bukan minta dijagain sama Allah, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang gampang tergelincir. Dan yang menarik, jangan buru-buru nyalahin setan. Kalau dibilang gini, kenapa Bu, Pak melakukan kesalahan ini? Habis setan godain saya. Bisa jadi setan nggak terlalu ngegodain, cuma ngiming-ngiming doang, kitanya aja yang kemudian mengeksekusi daripada keburukan hawa nafsu itu. Maka inilah kita belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah hampir akan menghampiri Zulaikha. Ya. Itu ada ayatnya dalam surat Yusuf itu kan. Kang Abdul biasanya paham nih kalau disebutkan surahnya apa, ayat berapa, insya Allah sudah paham makronya. Nanti dicarilah ya. Jadi ketika bahasanya udah berhadap-hadapan itu, Zulaikha dengan Yusuf, ini bahasanya udah hampir terjadi. Udah hampir. Tapi kemudian apa? Allah jagain Yusuf dengan apa? Dihadirkan wajah orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Maka saat itu juga berhenti Yusuf di dalam rangka untuk melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Zulaikha. Diingatkan oleh Allah. Ini maksudnya. Iya, terhindar dari maksiat sahih. Jadi bahasanya Allah yang jagain. Kalau kita nggak dijagain Allah, maka kita tuh akan gampang tergelincir. Betul nggak Pak Ibu? Ada nggak orang yang lagi mencuri itu bahasanya beriman kepada Allah? Ada nggak Pak Ibu? Pada saat itu imannya lagi lepas. Betul nggak? Masa ada orang mencuri, begitu dia mau mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak ada. Kalau dia baca Bismillah itu untuk sesuatu yang baik. Tapi masa mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia bermaksiat, judi online. Milih yang ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Bapak Ibu. Karena nggak mungkin lafaz Allah itu digunakan untuk keburukan. Malu sama Allahnya. Maka oleh karena itu, kita minta apa istilahnya itu ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terkait daripada keburukan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Quran surat An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ini adalah merupakan bagian daripada kita minta perlindungan dari Allah SWT. Protection from Allah. Karena kalau kita nggak diprotek, nah, contoh HP Bapak Ibu. Kamu megang HP, tapi nggak dipakein screen protector. Maka kena air, ya bisa langsung koslet ya nggak? Terus apa lagi yang pakai protektor gitu? Ya kita naik motor, menggunakan helm sebagai apa? Head protector. Maka insya Allah akan dijaga dari hal-hal yang wa'iyadzubillah di luar daripada kemampuan kita untuk menghindar. Maka apalagi diri kita dalam hidup Bapak Ibu. Kalau kita tidak dijagain, diproteksi oleh Allah dari kejahatan hawa nafsu kita, maka bukan tidak mungkin yang ada hidup kita itu cuma sibuk menuhin keinginan hawa nafsu.
Dan inilah yang disebut sebagai orang yang bodoh, kata Nabi. Wal ajizu man atsba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan adapun orang yang Insya Allah. kan Waktulah ya, jangan nunggu. jaring. Oh ya, siap. Nge-lag Kang, maksudnya, Set. ah, Wah, ngelek kah? barusan nge-lag, Set. Ya, Oh, iya, iya, agak iya. berhenti barusan. Siap, siap. Siap, Insya Allah. terputus. Betul. Aman, Set? Aman lagi, Set? Nah, ini sudah diproteksi sama Kang Abdul, Masya Allah. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi itu. Sampai di mana tadi? Wal ajizu man atsba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi, orang yang bodoh, orang yang pandir adalah orang yang dia sibuk mengikuti hawa nafsunya dan kemudian berangan-angan tentang Allah. Nafsu dikencengin, tapi giliran kebaikan entar-entaran. Taubat entar-entaran, sholat nanti-nanti, diajakin amal soleh kapan-kapan. Maka yuk, jangan sampai kita terlambat pada saat kita sudah wafat, baru kita minta bertaubat dan meminta dari segala kebaikan hajat kepada Rob yang Maha Kuat. Mudah-mudahan insya Allah, ini dulu Kang Abdul, pagi ini nggak banyak yang kita bahas, tapi dua ini, kalau kita betul-betul paham, Masya Allah, Allahumma alhimni rusdi, ya Allah anugerahkan, ilhamkanlah kepadaku petunjuk, kebenaran, kecerdasan, keterbimbingan, waqini syarri nafsi, atau wa'idni min syarri nafsi, dan lindungilah hamba dan jagalah hamba dari kejahatan diri ataupun yang datang dari hawa nafsu hamba. Syarri nafsi ini keburukan diri sebetulnya. Tapi di mana kejahatan hawa nafsu? Karena di antara yang mendorong kepada keburukan itu adalah nafsul amaratu bisu. Makanya kita perlu menjaga. Dengan adanya hadir majelis seperti ini, walaupun tadi kami ada di Madinah, Bapak Ibu ada di Indonesia, maka insya Allah ini menjadi sarana yang menenteramkan hati-hati kita supaya menguatkan jiwa-jiwa kita sehingga menjadi bagian daripada nafsul mutmainnah, bukan hanya sekedar nafsul lawamah ya, tapi nafsul mutmainnah. Kenapa nafsul lawamah? Karena di atas amaratu bisu, nafsul lawamah sekali bagus sekali enggak, masih labil. Tapi kalau sudah mantap dalam kebaikan, bakalnya slogan kita Kang Abdul masih ingat, selama ada peluang kebaikan gas Ikut. ikut, kalau terlambat news. Justru. Insya Allah, mudah-mudahan yang disampaikannya ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah guruna kami tercinta ya. Walaupun singkat, tapi daging banget ya ya Bunda ya apa yang disampaikan oleh gurunda kita. Kita doakan nih, semoga gurunda kita senantiasa Allah berikan kesehatan beserta seluruh para jamaahnya ya. Dan semoga pokoknya mas segera mungkin lah ya kita akan ngaji bareng inspirasi Mahabbatur Rasulnya live bareng-bareng dengan kita di sana ya Bunda ya. Kebayang banget nih, Insya Allah. Ustaz, Ya, para jamaah ingin ingin juga Ustaz merasakan kemanfaatan. Kira-kira ada program-program khusus Ustaz terkait program Ustaz di ya. sana umroh nyambil gitu. Bismillah. Yang pertama, saya tadi langsung kebayangnya. Tadi sambil ngeliatin yang open kamera, dalam hati didoakan, insya Allah berangkat segera. Ya, Amin. berangkat segera. Nah, nanti ada kafeti yang insya Allah akan informasikan program terdekat ya. Kalau misalkan bareng sama perjalanan hikmah ada di bulan apa, nah nanti juga insya Allah bisa gabung juga di kita. Nanti bulan Januari insya Allah ada, Februari juga ada ya, dari keberangkatan Jakarta. Tapi insya Allah mana saja nanti insya Allah akan dibantu sama Kak Feti dan Kang Abdul insya Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ya itu tadi kita tadi Qiyamul Lail berjamaah, muhasabah bareng, insya Allah nanti sore ngaji bareng, ya. Kemudian kita berangkat ke Raudhah. Itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, ya, karunia dan kenikmatan dari Allah.
Yang kedua adalah kita terus menjadi inisiator kebaikan. Insya Allah besok kita ada program sebagaimana lazimnya gerakan Jumat Berkah di Masjid Nabawi. Nah, jadi dengan kurang lebih sekitar 15 real ya, itu sudah bisa satu paket nasi apa namanya? Nasi sabil ya. Ya, jadi nasi sabil itu yang bahasanya kita bagikan kepada mereka yang berhak untuk menerima, termasuk para peziarah. Karena yang berangkat ke tanah suci ini bukan yang orang mampu saja, Bapak Ibu, tapi dimampukan Allah gitu ya. Sehingga ketika itu sampai, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah daripada mushaf Al-Quran yang kita wariskan di Masjidil Haram. Jadi insya Allah kalau Jumat ini kita terakhir di Madinah, kemudian sorenya itu sudah mengambil nggak ketemu Jumat lagi, maksudnya Jumat itu sudah posisi kembali ke Makassar, maka kita akan ajak untuk wakaf Quran. Alhamdulillah yang sebelumnya juga sudah ditunaikan ya, jadi masih ada beberapa kemarin itu yang nyusul-nyusul, tapi ini yang menarik karena sudah mau mendekati bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hmm. Maka yuk kita fastabikul khairat dengan senilai 50 real. Ya nih, kalau tadi kita makan nasi sabil itu 15 sampai 20 real. Kemudian kalau mushaf Quran itu kurang lebih 50 real. Tapi nanti silakan kalau mau dikurskannya itu 4.500 atau kadang-kadang naik turun ada yang mau ambil kursnya 5.000 itu feel free. Kalau misalkan Ustadz pokoknya saya ngikut aja berapa Ustadz mau ini. Oke, nanti akan dibantu sama Kak Abdul sama Kak Feti berikut dengan hajatnya Bapak Ibu ya. Intinya kita ingin meluaskan kebaikan. Nah, tapi misalkan gini, Ustadz, saya ingin wakaf Quran tapi mungkin nggak sanggup satu, pokoknya ikut gabungan saja, boleh. Insya Allah nanti seberapapun juga itu nanti akan kita konversi. Nah, makanya kayak kemarin ada yang namanya memang sudah meniatkan per 50 real, ya Alhamdulillah. Kalau yang kemudian sanggupnya mungkin hanya 20 real atau 25 real, ya boleh jadi berdua, tapi nanti diniatkan atas nama siapa. Atau dijamak atas nama jamaah inspirasi Mahabatur Rasul. Nah, jadi insya Allah tiga ini Kang Abdul. Jadi program umrohnya, mudah-mudahan nanti Kak Feti akan segera info di grup ya. Sama Kang Abdul juga, insya Allah kita azamkan terus, kita doakan terus nih Kak Feti, Kang Abdul yang sudah berupaya dan berjuang dengan luar biasa Allah lapangkan juga untuk keberangkatan. Termasuk juga Bapak Ibu Ayah Bunda. Nah, yang kedua adalah program kebaikan berbagi di Masjidin Nabawi. Dan nanti kalaupun misalkan memang nasi sabil itu lebih banyak ada di Mekah, tapi kalau di sini paling kita beli apakah kurma, kemudian kita beli kayak semacam kebab atau shawarma, kita bagi-bagi berikut dengan jus ya. Nah, insya Allah kita berikan itu kepada para peziarah, apalagi besok di hari Jumat. Dan nanti setelah hari Jumat, insya Allah kita ada di Mekah, kita fokusnya untuk gerakan kebaikan mewariskan mushaf Quran. Nah, nanti insya Allah besok kita akan sampaikan, kenapa kok harus mushaf Quran? Nah, ini karena ada di antara amal berkelanjutan yang kata Nabi, ini adalah investasi jangka panjang yang tidak akan merugikan. Gitu. Gitu, Kang Abdul. Siap, Masya Allah. Terima kasih Guru Daku atas ajakannya yang sangat luar biasa. Satu umroh, dua kita berbagi nasi ataupun makanan di Jumat Berkah khususnya di Tanah Madinah. Dan insya Allah nanti the next kita akan juga bersama-sama berlomba-lomba untuk berwakaf Al-Quran ya untuk di kota Mekah. Masya Allah. Yuk ayah bunda. Tentu ajakan ini adalah untuk memantaskan kita lebih dekat dengan Baitullah, ya minimal makanannya dulu nyampe, kita Al-Qurannya dulu nyampe, nah baru nanti kita nyusul nyampenya ya. Amin ya Insya Allah ya Allah. Rabbal Betul, 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 Alamin. betul begitu. Ya Ustaz ya, memancing aja Ustaz ya, mudah-mudahan itu jadi wasilah Ustaz. Sehat selalu, berkah selalu, dan terima kasih juga pada seluruh para jamaah yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan kerjanya, aktivitasnya. Semoga hakul yakin apa yang sedang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barakallahu fikum, ayah bunda abang kakak semuanya. Abdul beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di hari esok di momentum Syedul Ayam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita, gerakan kita, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tata Siap. Waalaikumsalam turun. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diinfokan sama Kak Feti ya di grup Siap, masing-masing insya Allah yang siap niat untuk Ustaz. mengeksekusi insya Allah. Atur nuhun semuanya, Kang Dodi juga Siap. sudah hadir. Siap. Izin Kak Abdul pamit ya. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustaz. Nuhun, nuhun. Bunda-bunda, selamat beraktivitas kembali. Barakallah.